Jauh melampaui gugusan bintang dan galaksi yang bisa dijangkau oleh teleskop tercanggih manusia, terdapat sebuah gerbang tak kasat mata yang menghubungkan alam materi dengan alam malakut. Di dimensi yang tidak terikat oleh hukum fisika konvensional ini, waktu mengalir dengan cara yang berbeda, di mana satu detik di sana bisa berarti ribuan tahun dalam hitungan peradaban manusia di bumi. Suatu ketika, sebuah getaran dahsyat mulai terasa merambat dari lapisan langit pertama hingga ke puncaknya. Getaran yang bukan berasal dari ledakan bintang atau benturan dua lubang hitam yang maha raksasa. Ini adalah getaran yang muncul karena adanya sebuah entitas spiritual yang sedang bergerak naik, membawa muatan energi yang begitu murni hingga mampu menembus kepadatan ruang dan waktu. Para malaikat penjaga langit berdiri dalam barisan yang penuh dengan kewaspadaan dan rasa takjub. Mereka merasakan adanya tekanan frekuensi yang belum pernah mereka rasakan sejak penciptaan dunia. Cahaya di sekitar pintu langit mulai berpendar dengan warna yang melampaui spektrum warna pelangi, menunjukkan bahwa sesuatu yang sedang menuju ke arah mereka berasal dari sumber yang sangat mulia. Alam semesta seolah sedang menahan napas dalam kesunyian yang penuh dengan ketegangan kosmik, menunggu siapa sosok yang mampu membuat pintu-pintu langit yang tertutup rapat kini mulai bergetar. Kecepatan gerak entitas ini telah melampaui batas kecepatan cahaya yang menjadi hukum tertinggi fisika, menembus partikel subatomik tanpa menyisakan jejak panas, namun meninggalkan jejak keagungan. Di balik pintu-pintu langit yang berlapis-lapis itu, tersimpan rahasia tentang kekuasaan yang tak terbatas, di mana setiap lapisan memiliki penjaga yang hanya akan membuka jalan bagi izin dari sang pemilik arsy. Getaran ini semakin menguat hingga mencapai fondasi-fondasi alam semesta yang paling fundamental, menandai dimulainya sebuah perjalanan besar yang akan mengguncang singgasana tertinggi di langit. Saat entitas tersebut semakin mendekati gerbang langit pertama, suara gemuruh zikir mulai terdengar. Suara yang frekuensinya mampu menyatukan seluruh elemen alam semesta dalam satu nada yang harmoni. Pintu langit yang terbuat dari cahaya yang dipadatkan mulai membuka dengan perlahan namun pasti, mengeluarkan aroma wangi yang berasal dari taman-taman surga yang tidak pernah terbayangkan manusia. Entitas ini bergerak dengan kecepatan yang disebut sebagai burak dalam literatur suci kuno. Sebuah kecepatan di mana langkah kakinya sejauh mata memandang dalam satu kedipan yang sangat singkat. Ruang di antara langit-langit mulai melengkung, memberikan jalan bagi sang pembawa pesan agung, menunjukkan bahwa materi di dimensi ini tunduk sepenuhnya kepada kehendak ruh yang sedang melakukan perjalanan. Setiap lapisan langit yang dilewati memberikan sambutan berupa kilatan cahaya yang sangat menyilaukan, di mana para nabi terdahulu berdiri untuk memberikan penghormatan kepada tamu agung dari bumi tersebut. Kecepatan cahaya yang selama ini dianggap sebagai batas tertinggi ternyata hanyalah setitik debu di sini, karena kecepatan iman mampu membelah dimensi dalam hitungan yang lebih cepat dari lintasan pikiran. Rahasia pintu langit yang terbuka ini berkaitan dengan kunci-kunci langit yang hanya dimiliki oleh para kekasih. Kunci yang bukan terbuat dari logam melainkan dari ketulusan hati yang telah mencapai makom kesempurnaan. Para malaikat yang jumlahnya tidak terhingga bertasbih dengan suara yang membuat langit berguncang, menciptakan gelombang energi yang semakin mempercepat laju entitas tersebut menuju Sidratul Muntaha. Tidak ada satupun syaitan atau jin yang berani mendekat karena panasnya cahaya wahyu yang menyelimuti. Mereka akan hangus terbakar menjadi abu sebelum sempat melihat bayangan dari gerbang yang terbuka. Perjalanan ini adalah sebuah demonstrasi kekuasaan Tuhan bahwa fisik manusia bisa menjadi kendaraan cahaya, selama ruhnya telah disucikan dalam telaga ma'rifat yang airnya bersumber langsung dari singgasananya. Ketika entitas tersebut mencapai batas akhir dari segala ciptaan yang bisa dipahami oleh logika malaikat, ia sampai di Sidratul Muntaha, di mana segala urusan makhluk berakhir dan segala perintah bermula. Di titik inilah arsy atau singgasana Tuhan mulai menunjukkan tanda-tanda guncangan yang sangat hebat.
bukan guncangan karena kerusakan, melainkan guncangan karena luapan rahmat yang sedang turun ke bumi. Arsy adalah pusat dari seluruh koordinat alam semesta, di mana semua hukum-hukum penciptaan dikendalikan. Guncangannya berakibat pada seluruh galaksi yang mulai berputar dalam irama zikir yang sangat sinkron. Para malaikat pemikul arsy yang bertubuh maha besar merasakan berat yang bertambah karena kemuliaan tamu ini. Mereka menundukkan kepala mereka serendah-rendahnya dalam kehusyuan yang tidak pernah putus. Pintu terakhir yang memisahkan antara ciptaan dengan Sang Pencipta kini mulai terbuka dengan cahaya hijau. Sebuah rahasia yang tidak pernah diizinkan untuk dibuka, kecuali bagi sosok yang membawa rahmat sekalian alam. Guncangan arsy ini mengirimkan sinyal ke seluruh penjuru langit bahwa sebuah dialog agung akan terjadi. Dialog yang akan menentukan nasib miliaran jiwa manusia dan jin hingga hari kiamat nanti tiba. Keheningan yang mencekam namun menenangkan menyelimuti wilayah yang tidak lagi mengenal arah dan waktu, di mana warna dan bentuk tidak lagi memiliki arti karena semuanya telah larut dalam cahaya Sang Maha Cahaya. Rahasianya terletak pada frekuensi doa yang dipanjatkan oleh hamba di bumi hingga menembus arsy. Ketika seorang hamba bersujud dengan hati yang hancur, maka pintu-pintu langit akan terbuka secara paksa. Arsy berguncang karena kegembiraan langit menyambut kehadiran sosok manusia yang paling dicintainya, membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia jika ia mampu menaklukkan hawa nafsunya. Energi yang terpancar dari guncangan ini cukup untuk menghidupkan seluruh bintang yang telah mati di angkasa, menjadi bukti bahwa cinta kepada Tuhan adalah mesin penggerak paling kuat di seluruh alam semesta ini. Mengapa pintu-pintu langit yang begitu kokoh bisa terbuka hanya karena gerakan satu entitas saja? Jawabannya tersimpan dalam kekuatan iman yang mampu melampaui segala keterbatasan fisik duniawi. Setiap manusia sebenarnya memiliki benih cahaya di dalam hatinya yang bisa digunakan untuk menembus langit. Namun, hanya sedikit yang mampu merawat benih tersebut hingga menjadi api yang mampu membakar hijab. Pintu langit terbuka karena frekuensi kesucian yang dibawa seirama dengan frekuensi para penghuni langit, seperti dua instrumen musik yang bergetar dalam nada yang sama hingga menghasilkan resonansi yang kuat. Rahasia ini telah lama disembunyikan dalam simbol-simbol perjalanan Mi'raj yang penuh dengan makna filosofis, bahwa untuk mencapai Tuhan, seseorang harus melewati tahapan pembersihan jiwa yang sangat berlapis-lapis. Kecepatan cahaya hanya bisa membawa kita ke bintang, namun kecepatan zikir bisa membawa kita ke arsy. Inilah teknologi spiritual yang telah dilupakan oleh manusia modern yang terlalu sibuk dengan materi. Goncangan arsy adalah respon alami dari semesta terhadap kehadiran cinta yang murni dan tanpa syarat. Sebuah pengingat bahwa kita tidak pernah sendirian, karena langit selalu mengawasi setiap desah napas kita. Saat pintu langit terbuka, rahasia-rahasia takdir mulai dibocorkan kepada mereka yang diizinkan untuk melihat, di mana masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah lembaran yang sudah selesai dituliskan. Manusia yang mampu membuat arsy bergoncang adalah mereka yang doanya tidak memiliki penghalang sama sekali, karena lidahnya selalu basah dengan pujian dan hatinya selalu terpaut pada kebesaran Sang Maha Kuasa. Setiap kali kita menyebut namanya dengan penuh kerinduan, sebenarnya ada getaran kecil yang sampai ke langit, membuat pintu-pintu langit sedikit demi sedikit mulai melonggarkan kuncinya bagi jiwa kita yang ingin pulang. Inilah rahasia terbesar dari penciptaan manusia, bahwa kita adalah makhluk bumi yang memiliki akses ke langit, selama kita tidak membiarkan beban dosa memberatkan sayap-sayap spiritual yang kita miliki di dalam jiwa. Setelah mencapai puncak perjalanan dan mendapatkan instruksi langsung dari sang pemilik singgasana, entitas tersebut mulai bergerak turun kembali melewati lapisan-lapisan langit yang masih bergetar hebat. Guncangan di arsy perlahan meredah, namun meninggalkan jejak energi yang membuat seluruh langit bercahaya. Sebuah tanda bahwa sebuah babak baru dalam sejarah manusia baru saja diputuskan di dimensi tertinggi. Meskipun kembali ke bumi yang padat dengan materi, namun entitas ini membawa sisa-sisa cahaya dari arsy, membuat wajahnya bersinar dan setiap perkataannya menjadi obat bagi jiwa-jiwa yang sedang mengalami kegelapan. Pintu-pintu langit kembali tertutup dengan rapat. Namun kuncinya kini telah diberikan kepada umat manusia, dalam bentuk ibadah-ibadah yang menjadi mikraj bagi setiap orang yang beriman dimanapun mereka berada.
Melampaui kecepatan cahaya bukanlah lagi sebuah teori sains yang mustahil bagi mereka yang memiliki keyakinan. Karena Roof tidak terikat oleh gravitasi bumi dan tidak terhalang oleh tebalnya atmosfer langit yang berlapis. Rahasia pintu langit yang terbuka ini menjadi warisan abadi bagi siapa saja yang ingin mencari kedekatan. Bahwa Tuhan tidak jauh di sana, melainkan lebih dekat dari urat nadi bagi mereka yang mau membuka pintu hati. Goncangan arsy akan terus terjadi setiap kali ada hambanya yang menangis dalam tahajud yang panjang, membuktikan bahwa langit selalu siap menyambut siapapun yang datang dengan penuh kepasrahan yang total. Kecepatan cahaya hanyalah sebuah angka, namun kecepatan cinta adalah sebuah keajaiban yang tak terukur, menembus ruang waktu untuk sampai ke hadiratnya dalam waktu yang lebih singkat dari sebuah kedipan mata. Biarlah naskah ini menjadi pengingat bahwa kita adalah musafir langit yang sedang singgah sementara di bumi. Dan suatu saat nanti kita semua akan melewati pintu-pintu tersebut untuk mempertanggungjawabkan segalanya. Cahaya yang bermula dari arsy akan terus membimbing langkah kita di tengah kegelapan dunia yang penuh fitnah, hingga tiba saatnya kita benar-benar menetap di taman-taman keabadian di bawah naungan rahmatnya yang luas.